Di sini saya akan menjelaskan teman-teman cara daftar KIP kuliah. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengupload tutorial cara daftar akun KIP kuliah. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu caranya, silahkan teman-teman tonton video sebelumnya, atau sekadar info untuk yang sudah terdata di DTKS itu akan hanya mengisi 4 form. Nah, yaitu yang pertama data pribadi, data keluarga, rencana, dan prestasi. Nah, untuk yang belum terdata di DTKS itu akan mengisi 7 form, yaitu yang pertama data pribadi, data keluarga, data ekonomi, data rumah, data aset, prestasi, dan rencana. Nah, di sini saya sudah daftar dan status akun saya belum terdata di DTKS. Berarti saya harus mengisi 7 form yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk caranya di sini saya akan menjelaskan secara detail. Jadi teman-teman jangan skip video ini ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah daftar, makanya di sini status kelengkapan berkas sudah lengkap. Nah, di sini saya sudah daftar, di sini saya sudah mengisi semuanya. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang diisi ketika kita daftar KIP kuliah. Yaitu yang pertama, biodata. Agar teman-teman bisa untuk mengedit data pribadi, silahkan teman-teman klik perbarui biodata. Kita klik ya. Nah, di sini sudah saya upload semuanya, saya sudah isi. Di data pribadi kita akan diminta untuk mengisi foto pribadi kita, nama kita, NISN kita, siswa nasib, NIK kita. Nah, di sini untuk yang punya KIP dan KKS, silahkan teman-teman isi nomor KIP dan nomor KKS-nya. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya KIP maupun KKS, teman-teman tidak usah isi. Nah, untuk teman-teman yang punya salah satunya, silahkan diisi salah satunya. Karena di sini saya tidak punya KIP ataupun KKS, makanya form ini saya kosongkan. Nah, di sini kita juga akan diminta untuk mengisi tahun lulus. Untuk daftar KIP kuliah tahun 2021, hanya orang yang lulusan 2019, 2020, dan 2021. Nah, untuk yang lulusan 2018 sudah tidak bisa untuk daftar KIP kuliah. Di sini saya isi tahun lulus 2021, tempat lahir. Nah, teman-teman isi tempat lahirnya di mana, terus tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, kabupaten atau kota, kode pos. Ini untuk yang kode pos kecamatan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu kode pos kecamatannya, silahkan teman-teman cari di Google sesuai dengan kecamatan teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mengisi email, nomor telepon, dan nomor handphone. Jika teman-teman sudah selesai mengisi semuanya, nanti teman-teman langsung klik perbarui biodata. Selanjutnya kita akan mengisi data keluarga. Silahkan teman-teman klik. Nah, untuk memperbarui biodata, silahkan teman-teman klik perbarui data keluarga. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan foto bersama anggota keluarga, ibu, bapak, dan saudara, NIK kepala keluarga, nomor kartu keluarga. Terus selanjutnya
nama ayah, status ayah, apakah masih hidup, ataukah wafat, ataukah bercerai. Nah, status hubungan di sini saya tulis ayah kandung. Teman-teman bisa tulis pilih apa saja di sini karena tergantung keadaan teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya kita isi pendidikan ayah. Nah, di sini pendidikan ayah saya sampai SMA, saya taruh sampai SMA. Nah, untuk teman-teman yang orang tuanya sampai D1 atau S1 atau S2 atau S3, silahkan teman-teman isi sesuai dengan keadaan orang tua teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya pekerjaan ayah. Di sini saya menulis petani karena orang tua saya memang petani. Nah, untuk teman-teman yang orang tuanya dokter, guru, ataukah polisi, silahkan teman-teman isi sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, mengenai detail ayah di sini, teman-teman silahkan tulis pekerjaan ayah, berapa anak yang ditanggung, dan kondisi kesehatan, apakah sedang sakit, dan pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data ibu. Nah, di sini akan tertera nama ibu, status ibu, apakah masih hidup atau sudah meninggal, terus pendidikan ibu, pekerjaan ibu, detail ibu. Ini sama seperti data ayah. Terus selanjutnya informasi jumlah tanggungan orang tua. Di sini karena saudara saya ada 3 dan semuanya masih sekolah dan kuliah, makanya saya tulis 3. Misalkan teman-teman punya 4 saudara. Nah, yang 2-nya udah kerja tapi belum menikah gitu. Jadi teman-teman silahkan isi tanggungan orang tua itu 2, karena yang 2-nya kan udah bekerja, berarti yang sudah bekerja sudah bukan tanggungan dari orang tua lagi. Tanggungan yang dimaksud di sini yang masih dibiayai oleh orang tua. Kalau yang sudah bekerja itu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, selanjutnya nomor telepon orang tua silakan teman-teman isi. Jika semuanya sudah lengkap, teman-teman klik perbarui data keluarga. Nah, selanjutnya kita isi data ekonomi. Nah, untuk yang sudah terdata di DTKS, teman-teman tidak perlu untuk mengisi data ekonomi, data rumah, dan data aset, karena nanti akan otomatis teman-teman akan mengisi cuma 4 saja. Nah, karena saya belum terdata di DTKS, saya mengisi 7. Selanjutnya kita isi data ekonomi, kita klik. Nah, silahkan teman-teman klik perbarui ekonomi. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengupload foto SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang kita buat di kelurahan atau desa. Silahkan diupload. Nah, untuk deskripsi keadaan ekonomi, silahkan teman-teman ceritakan keadaan ekonomi keluarganya. Selanjutnya kita di sini akan mengisi penghasilan ayah per bulannya berapa. Karena di sini ayah saya dan ibu saya sebagai seorang petani, penghasilannya tidak menentu, jadi serba kecukupan. Makanya saya tulis 750 sampai 1 juta karena tidak menentu penghasilan dari seorang petani. Nah, selanjutnya kita isi hutang. Karena keluarga saya mempunyai hutang yaitu 20 juta rupiah. Di sini saya isi 20 juta rupiah. Jika keluarganya tidak punya hutang, di sini hutang tidak usah diisi. Nah, selanjutnya cicilan hutang. Cicilan hutang ini termasuk juga yang kredit. Teman-teman isi di sini berapa yang dikeluarkan untuk kredit atau bayar hutang per bulan. Piutang, cicilan piutang, tabungan keluarga. Karena di sini keluarga saya tidak punya piutang, cicilan piutang dan tabungan keluarga, jadi saya kosongkan.
Nah, untuk teman-teman yang punya piutang, cicilan piutang, tabungan keluarga, silahkan teman-teman isi. Kita isi sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, silahkan teman-teman klik perbarui data ekonomi. Nah, selanjutnya kita isi data rumah. Silahkan diklik data rumah. Nah, untuk memperbarui data rumah, silahkan teman-teman klik perbarui data rumah. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mengisi foto rumah tampak depan dan foto ruang keluarga. Silahkan teman-teman foto rumahnya dan foto ruang keluarganya. Nanti diupload untuk pendaftaran KIP kuliah. Nah, selanjutnya di sini kita akan disuruh untuk mengisi apakah rumah tersebut milik kita atau menumpang, ataukah sewa tahunan, ataukah sewa bulanan. Silahkan diisi sesuai dengan keadaan masing-masing. Selanjutnya tahun perolehan. Tahun berapa rumah tersebut dibuat atau didirikan. Selanjutnya sumber listrik. Di sini ada pilihan, yaitu apakah sumber listrik di rumah teman-teman itu genset, tenaga surya, PLN atau genset, PLN dan genset. Di sini karena rumah saya sumber listriknya PLN, saya isi PLN. Nah, selanjutnya daya listrik. Di sini silahkan teman-teman tanya ibu atau bapaknya berapa daya listrik yang ada di rumahnya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman masukin. Terus luas tanah. Jika teman-teman belum tahu, silahkan tanya ke ibu bapaknya. Terus NJOP per meter. Silahkan kalau teman-teman belum tahu yang ini, tanya orang tuanya. Pasti tahu kok kalau orang tuanya. Terus luas bangunan. Terus bahan atap. Apakah bahannya itu genting atau cor-coran atau asbes, silahkan diisi sesuai dengan keadaan masing-masing. Selanjutnya bahan lantai, apakah bahan lantainya itu ubin, kayu, tanah, atau keramik, silahkan diisi sesuai dengan keadaan masing-masing. Terus bahan tembok, di sini juga ada pilihan apakah kayu, seng, atau semen atau Terus mandi, cuci kakus, apakah kepemilikan sendiri di dalam atau kepemilikan sendiri di luar atau berbagai pakai. Terus sumber air utama, apakah di rumahnya sumber airnya itu kemasan atau PDAM ataukah sumur atau sungai. Terus jarak dari pusat kota. Di sini maksudnya jarak rumah teman-teman ke kota, itu yang ditulis. Terus selanjutnya jumlah orang yang tinggal, misalnya neneknya juga tinggal di rumahnya atau kakeknya atau bahkan bibi pamannya. Silahkan di sini ditulis sesuai dengan orang yang tinggal di rumahnya. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi semua di sini lengkap, silahkan langsung klik perbarui data rumah. Selanjutnya yaitu aset. Di sini saya hanya mengisi satu aset. Jika teman-teman ingin mengisi aset, silahkan langsung klik tambahkan aset. Saya contohkan di sini merek saya tulis merek HP ya, HP. Terus merek, karena HP saya Oppo, saya tulis Oppo. Jenis barang, di sini saya tulis alat komunikasi. Terus selanjutnya tahun perolehan, karena saya membelinya di tahun 2019, jadi saya tulis tahun 2019. Nah, selanjutnya metode perolehan. Di sini karena saya membelinya
tunai, saya tulis membeli tunai. Terus kondisi barang atas aset saya saat ini, karena sudah lama, sudah pasti fungsinya kurang baik, fungsinya, makanya saya pilih kurang baik berfungsinya. Terus harga beli, dulu saya beli karena yang saya beli itu setengah baru, jadinya tidak terlalu mahal. Saya beli dengan harga 1.300.000. Nah, kalau dijual sekarang itu kira-kira 1.100.000. Bukan, 1 juta. Nah, setelah sudah kita isi semuanya, silahkan teman-teman klik tambahkan aset. Selanjutnya kita isi data prestasi. Maksud dari data prestasi ini itu bisa kita masukkan data prestasi yang akademik maupun non akademik. Misalnya yang akademik itu juara di kelas, tapi syaratnya harus punya sertifikat dari sekolah sebagai bukti bahwa kita pernah juara kelas atau juara 3 besar. Nah, selain juara kelas juga bisa kita isi data prestasi non akademik. Maksudnya non akademik itu seperti lomba pramuka, lomba azan, ataukah lomba puisi, ataupun yang lainnya. Yang jelas kita dapat juara, tapi minimal itu tingkat kabupaten. Terus nanti teman-teman akan harus ada bukti bahwa teman-teman pernah juara, yaitu berupa sertifikat. Nah, untuk menambahkan prestasi, silahkan teman-teman klik tambahkan prestasi. Nah, silahkan teman-teman isi jenis kegiatan yang pernah teman-teman ikuti ketika mendapatkan lomba. Di sini kita akan mengisi nama kegiatan. Terus jenis kegiatan, apakah individu atau kelompok. Terus tingkat, apakah tingkat kabupaten, provinsi, ataukah nasional, ataukah internasional. Silahkan diisi sesuai dengan tingkat lomba yang pernah dijuarai. Terus tahun perolehan. Di sini sekarang sudah tahun 2021. Terus minimal kita itu mengisi juara yang 5 tahun yang lalu. Nah, untuk juara yang 6 tahun atau 7 tahun yang lalu itu sudah tidak bisa diisi. Silahkan diisi prestasi yang diraih 5 tahun terakhir. Terus di sini pencapaian, apakah kita juara 1, 2, atau 3, ataukah yang lainnya, silahkan diisi. Terus di sini kita akan disuruh untuk men-scan sertifikat sebagai bukti bahwa kita pernah dapat juara, baik itu yang non akademik maupun yang akademik. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi semuanya, silahkan klik tambahkan prestasi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi rencana. Nah, untuk memperbarui rencana, silahkan klik perbarui rencana. Di sini kita akan disuruh untuk mengisi rencana tinggal. Nah, setelah nanti kuliah, apakah teman-teman mau bersama keluarga atau kenalan, atau mau ngekos, atau di pesantren, atau belum ada rencana tempat tinggal. Nah, karena di sini kedepannya kalau saya kuliah itu ngekos, jadinya saya pilih kos atau sewa. Terus dukungan keluarga, apakah teman-teman didukung atau tidak. Nah, selanjutnya transportasi asal. Misalkan teman-teman kuliahnya di luar daerah atau bahkan di luar negeri, silahkan teman-teman isi pesawat terbang atau kapal laut. Nah, kalau saya
Karena kebetulan saya kuliahnya tidak jauh dari desa, jadi saya pakai jalur darat. Nah, untuk transportasi harian, apakah teman-teman pakai sepeda motor, sepeda, atau jalur darat? Nah, untuk biaya transportasi harian itu silahkan teman-teman isi berapa penghabisan teman-teman untuk transportasi per hari. Nah, setelah diisi semuanya, silahkan diklik perbarui rencana. Nah, setelah kita melengkapi semua data seperti biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana, dan selanjutnya kita akan ada tahap seleksi. Nah, di sini silakan teman-teman klik. Nah, teman-teman pilih seleksi yang ingin dipilih, apakah lewat SNMPTN. Karena di sini SNMPTN sudah ditutup, saya pilih SBMPTN. Karena saya sudah saya sudah daftarkan diri di SBMPTN. Silahkan teman-teman daftar di SBMPTN. Nah, setelah teman-teman daftar di menu seleksi, nanti teman-teman cetak kartu peserta. Nah, kartu pesertanya seperti ini. Silahkan ini dicetak lalu dikumpulkan di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta tempat teman-teman daftar. Di sini teman-teman mengumpulkan 2 berkas, yaitu yang pertama kartu peserta KIP kuliah, dan yang kedua yaitu formulir KIP kuliah. Nah, formulirnya seperti ini. Silahkan teman-teman cetak nanti yang 2 ini, lalu dikumpulkan ke perguruan tinggi tempat teman-teman daftar. Dan nanti perguruan tinggi tersebutlah yang akan memutuskan apakah teman-teman itu lulus sebagai penerima KIP kuliah ataukah tidak. Nanti setelah lulus, teman-teman akan diinfokan melalui perguruan tinggi masing-masing.